Meskipun Alana berusaha memberontak dari gendongan Erlangga, tetapi pria itu malah menggendong Alana dengan posesif. Mau tidak mau akhirnya Alana mengalungkan lengannya ke leher pria itu. Elang menghubungi Alex saat sang asisten untuk membuka jalan alternatif keluar dari hotel ini. Tanpa sepengetahuan media, seorang wanita dengan pakaian formal menyambut mereka di lorong menuju jalan rahasia. Saya sudah menutup CCTV sepanjang lorong ini. Silahkan Tuan Muda L melewati lorong ini, dan kemudian nanti ada sebuah pintu menuju pintu keluar hotel, kata wanita itu memberitahu. Terima kasih atas bantuannya, jawab Elang, kemudian segera mengikuti petunjuk wanita itu. Kali ini Alex benar-benar bergerak cepat sesuai dengan petunjuk yang diberikan wanita itu. Akhirnya Elang bisa keluar dari tempat ini tanpa sepengetahuan orang. Pria itu segera bergegas ke mobilnya yang telah parkir di depan pintu dengan seorang sopir di dalamnya. Elang mendudukkan gadis di jok di sampingnya di belakang kemudi. Pria itu paham saat ini Alana sedang marah kepadanya. Harusnya mereka ada di tempat itu sampai acara selesai, tetapi Elang tidak ingin mengambil resiko. Kesehatan Alana jauh lebih penting. Hubungi Dokter Lucia sekarang dan perintahkan dia ke rumahmu, kata pria itu sambil menatap gadis di sampingnya yang masih mengeluarkan ekspresi kesal. Aku tidak perlu diperiksa, dokter. Jika aku ingin memeriksakan kondisiku, menunggu sampai besok tiba. Biarkan dokter Felix yang memeriksaku, balas Alana geram. Gadis itu merasa emosi oleh tindakan Elang yang semaunya sendiri, padahal di sana tadi Felix yang berusaha menolongnya. Jika tidak ada Felix, entah bagaimana kondisinya saat ini. Pria bejat itu pasti sudah melakukan pelecehan kepadanya. Kenapa harus Felix? Bukankah ada banyak dokter lain yang bisa memeriksamu? Aku melihat dokter Lucia juga cukup berkompeten. Lagi pula kamu tidak memerlukan Felix lagi karena kandunganmu sudah sehat dan kamu hanya perlu menunggu waktu untuk melahirkan saja, kata Elang. Memang merasa kesal karena Alana tetap merasa bahwa Felix adalah yang terbaik. Sahabat macam apa kamu ini, El? Kamu tahu sendiri bukan bahwa Felix yang menolongku tadi? Jika tidak ada dia, mungkin si bajingan Kendrick itu sudah melakukan hal buruk kepadaku. Jika hal itu terjadi, nyatanya hal itu tidak terjadi. Aku pastikan akan membuat Kendrick Orlando menderita kerugian atas perbuatannya. Sinis Elang, tidak perlu melakukan itu untukku. Kita tidak sedekat itu untuk menerima semua hal yang kau lakukan. Biarkan Kendrick Orlando merasakan rasa sakit fisik yang telah kalian berikan kepadanya. Jangan melakukan hal yang lebih buruk, karena pada akhirnya semua ini tidak akan pernah berakhir. Aku benar-benar menyesal kenapa selalu saja Felix yang datang menjadi pahlawanmu, kata Elang lirih. Kali ini Alana bisa menangkap ekspresi sendu di wajah pria itu. Karena Felix adalah teman yang baik, dia bisa menjadi sahabat yang baik untukmu, tetapi juga menjadi teman yang baik untukku. Dalam hal ini aku mengakui bahwa aku mengagumi sikap netral yang dimiliki Felix saat menghadapi kita berdua. Ia mampu menempatkan dirinya dimanapun harus bersikap, kata Alana. Aku merasa cemburu, Al. Tidakkah kamu mengetahui apa yang saat ini aku rasakan? Aku benar-benar cemburu melihat kedekatan yang tercipta di antara kalian, sementara untuk mendekat ke arah dirimu saja seakan aku tidak memiliki kesempatan, ucap pria itu masih dengan nada lirih. Sudah kukatakan,
berkali-kali kepadamu, El, bahwa perasaanku untuk sebuah cinta itu tidak ada lagi. Untuk Felix maupun untukmu, aku sudah memutuskan untuk tidak lagi mengenal cinta dan hanya fokus kepada anak-anakku saja. Masa tuaku sudah cukup tergambar menyenangkan dengan kehadiran 3 malaikat yang saat ini bersemayam dalam rahimku. Jadi aku tidak akan bertaruh lagi untuk sebuah perasaan yang nantinya akan membuatku kecewa untuk kesekian kalinya. Kalimat panjang itu meluncur dengan lancar dari bibir mungil Alana. Untuk sesaat Elang terdiam. Gadis ini benar-benar memiliki prinsip yang teguh. Ia tidak mudah dikendalikan dan tidak mudah untuk diraih kembali hatinya. Meskipun kamu sudah menutup pintu hatimu untukku, tetapi aku tetap tidak akan menyerah. Bagiku kehadiranmu dalam hidupku adalah sebuah keharusan yang akan kuciptakan dengan semua usahaku, tegas Elang. Meskipun ia tahu bahwa jalan ini tidak mudah, tetapi setidaknya Elang merasa lega karena malam ini dia sudah mengutarakan perasaannya kembali kepada gadis itu. Seperti awal mereka berjumpa dulu, gadis ini juga tidak mudah ditaklukkan, namun usaha keras tidak akan mengkhianati hasil. Jangan paksa diriku untuk memikirkan kembali hal yang tidak ada gunanya, El. Aku sudah lelah dengan kenyataan yang menghimpit hari-hariku, rutinitas kerja yang padat, ditambah lagi harus memikirkan orang-orang yang memiliki niat buruk kepada aku. Sepertinya aku tidak memiliki waktu untuk hal yang bernama perasaan cinta. Semua sudah mati terendam oleh larah yang terjadi 4 tahun lalu, kata Alana dengan ekspresi setenang mungkin. Aku berjanji padamu, Al, tidak lagi berbuat semauku dengan melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai. Biarkan perasaan ini tumbuh seiring berjalannya waktu. Pun demikian dengan perasaan yang kamu rasakan saat ini bersamaku. Tetapi sebelum itu kulakukan, bolehkah aku bertanya satu hal kepadamu? Tanya pria itu serius. Apa yang ingin kau tanyakan padaku, El? Bagaimanakah perasaanmu sesungguhnya untuk Felix? Apakah kamu merasa nyaman saat berada di dekatnya? Alana tersenyum ketil. Sejujurnya aku merasa bersalah karena tidak bisa membalas perasaannya. Dia memiliki perasaan yang tulus kepadaku dan mungkin bisa didefinisikan sebagai sebuah perasaan cinta, tetapi aku tidak bisa membalas rasa cintanya dengan perasaan cinta karena aku tidak memiliki cinta yang seperti itu dan tidak akan pernah memberikan rasa cinta yang tersisa di hatiku untuk laki-laki. Ada rasa lega yang menyelimuti hati Erlangga setelah mendengarkan ungkapan perasaan gadis itu. Bukannya jahat, tetapi aku hanya tidak ingin apa yang kumiliki dimiliki oleh orang lain. Saat ini aku bahagia karena ternyata dirimu tidak memiliki perasaan istimewa kepada Felix seperti apa yang kutakutkan selama ini. Aku tidak akan lagi melakukan upaya terang-terangan yang bisa membuatmu ilfil kepadaku. Tetapi Erlangga Danupraja adalah pria yang tidak akan mudah menyerah dengan takdir. Sementara itu, serangkaian kejadian yang menimpa Alana telah sampai di telinga Hana Laurencia Danupraja. Wanita itu menggeram marah setelah mengetahui bahwa pria bernama Kendrick Orlando telah melecehkan menantunya. Lagi-lagi putranya kalah start dengan Felix untuk menjadi pahlawan bagi Alana. Ferdinand, berikan laporan kepadaku soal perusahaan yang dimiliki Kendrick Orlando. Besok pagi, tidak lebih dari jam 8 pagi, aku ingin mendengar kabar di seluruh stasiun televisi dan media massa di negara ini. Perusahaan itu sudah hancur, teriak wanita itu ketika mereka dalam perjalanan pulang menuju rumah Elang. Jangan terlalu kejam, Hani, kata Ramapati Danupraja dengan menggelengkan kepalanya, meskipun sebenarnya pria itu mengerti bahwa istrinya memang bisa bersikap melebihi monster jika ada yang mengusik keluarganya. Diam saja sayang, ini urusanku, tidak usah ikut campur, gertak wanita itu, dan Ramapati hanya diam, tidak bisa menanggapi. Wanita itu selalu benar dan itu adalah moto hidup yang tidak bisa digantikan oleh perkembangan zaman.
Aku bahagia dan berusaha untuk bahagia dengan pertaruhan hati yang menempatkan kecewa sebagai pemenang. Felix Orlando. Dokter tampan Felix Orlando mengemudikan mobilnya menembus jalan kota Sydney yang masih tampak ramai, berusaha meresapi kepingan hati yang terkoyak melihat semua hal yang terjadi malam ini. Tersenyum sinis pada keheningan malak dalam mobil, pria itu kemudian melajukan mobilnya menuju sebuah tempat yang akan ia datangi malam ini. Komplek rumah bordil terkemuka bernama The Angel. Sepertinya ia membutuhkan keberadaan seorang wanita untuk menghiburnya saat ini. Hanya membutuhkan waktu 10 menit, mobil mewah pria itu telah sampai di kawasan rumah bordil yang terkenal dengan sewa jasa paling mahal di daerah ini. Baru saja hendak turun dari mobil, pria itu disuguhkan oleh pemandangan yang membuat hatinya bergemuruh hebat. Gadis itu, gadis yang hari ini telah membuat hatinya menjadi sangat rapuh, berada tidak jauh darinya, sedang berbincang dengan seorang laki-laki muda seusianya. Felix menggeram marah. Senyum pria itu tersungging manakala mendapati akal dan pikirannya telah bersinergi untuk melakukan sesuatu kepada gadis itu yang nantinya merupakan wujud pembalasan dirinya terhadap Nicholas McClone yang telah menghina harga dirinya hingga terjun bebas. Stephanie Theodora McClone terkejut melihat kehadiran Dr. Felix Orlando di tempat ini. Gadis yang lebih suka dipanggil dengan sebutan Thea itu berusaha bersikap tenang dari pikiran yang mulai berputar di kepalanya. Selamat malam, Dokter Tampan. Apakah Anda ingin bertanya suatu hal tentang tempat ini? Tanya gadis itu dengan senyum lebar. Apakah kamu mengenalinya, Thea? Tanya laki-laki yang duduk bersebelahan dengan gadis itu sambil menatap ke arah pria dewasa yang mendatangi mereka. Wah, pengetahuanmu itu ternyata sangat minim, Henry. Pantas saja aku tidak tertarik untuk berpacaran denganmu. Kamu itu kurang cerdas, desis Thea. Dia itu Dr. Felix Orlando, dokter tampan paling terkenal di Sydney ini, tambah gadis itu. Oh, tapi aku tetap tidak mengenalnya. Aku tidak pernah mengenal orang yang usianya jauh di atasku, kata anak muda itu, menatap Felix dengan tatapan menyelidik. Diamlah, aku akan menemuinya. Siapa tahu Dr. Felix memang ingin mengetahui informasi untuk memesan wanita di rumah bordil ini. Nanti aku pasti akan mendapatkan komisi karena sudah memberinya informasi penting. Bukankah itu benar, Dr. Felix? Tanya Thea dengan senyum masih selebar awal tadi. Apakah kamu tinggal di sini? Tanya Felix kepada gadis muda yang beberapa hari lalu pernah menciumnya, dan karena ciuman itu sebuah masalah besar timbul yang membuat harga dirinya terluka. Tidak hanya secara mental, tetapi bekas luka di wajahnya masih terlihat saat ini. Aku ini masih kecil, dokter. Tidak mungkin aku tinggal di daerah ini. Yang ada di sini itu wanita yang sudah berumur 20 tahun lebih. Anak-anak tidak diizinkan bekerja di sini. Jika anak-anak tinggal di tempat ini, tidak ada pelanggan yang memesan mereka karena punya yang mereka miliki saja hanya sebesar biji jagung. Jawab gadis itu dengan santainya. Astaga, kamu itu masih anak-anak. Kenapa mengatakan hal seperti itu? Bukankah umurmu baru 16 tahun? Kenapa masih berkeliaran di tempat ini? Anda pasti tahu sendiri jawabannya, dokter. Apalagi aku ingin mencari mangsa karena setiap orang yang datang ke tempat ini pasti membawa banyak uang, jawab Thea dengan tidak tahu malu. Felix hanya tersenyum penuh maksud. Gadis ini jelas-jelas tidak ingin statusnya diketahui oleh orang lain. Entah apa yang disembunyikan oleh gadis ini, tetapi bagi Felix keberadaan gadis ini merupakan sebuah keuntungan darinya. Rasa sakit hati tidak dapat dibiarkan tumbuh subur begitu saja, karena selamanya hanya akan menjadi beban di hati. Apakah kamu bisa ikut denganku sebentar, Nona? Tanya pria itu. Kemudian, tentu saja, asalkan dokter mau memberiku banyak uang, jawab Thea. Felix tersenyum.
Nicholas Meklon jelas-jelas salah mendidik putrinya. Yang ada di kepala gadis ini hanya uang, uang, dan uang. Felix segera mengambil dompetnya. Pria itu membuka isinya dan mengeluarkan beberapa lembar uang dari sana. Thea tersenyum sumringah. Dengan uang-uang itu, Alea tidak akan kesulitan lagi untuk mengobati penyakitnya. Ya, sejak 2 hari ini Alea mengeluh merasakan sakit di perutnya. Felix menyerahkan uang itu kepada Thea yang disambut dengan sukacita. Sesaat kemudian pria berstatus dokter muda itu membawa Thea keluar dari wilayah itu. "Kamu ingin membawaku kemana, dok?" tanya gadis itu, merasa penasaran. "Membawamu ke apartemenku," jawab Felix dengan santainya. "Ke apartemenmu? Memangnya untuk apa? Aku ini seorang gadis, tidak layak untuk tinggal bersama dengan seorang pria dewasa. Nanti kamu akan dituduh melakukan penculikan anak di bawah umur. Memangnya kamu memiliki orang tua yang akan melaporkan diriku? Tempat tinggal kamu saja berada di gang kumuh itu, bukan? Memangnya kenapa kalau aku tinggal di sana? Bukankah itu juga merupakan tempat tinggal? Apakah pemikiran dokter sama dengan pemikiran orang-orang yang lain? Maksudmu? Pasti dokter tahulah maksudku. Dokter itu kan dokter yang tidak asing dengan dunia malam seperti itu. Banyak orang menilai kami yang tinggal di daerah itu merupakan orang-orang yang tidak memiliki harga diri. Memang anggapan itu sebenarnya tidak semuanya salah, tetapi mereka hanya tahu luarnya saja tanpa mengetahui kehidupan di dalam. Felix terdiam. Kenapa kata-kata gadis kecil itu begitu dalam dirasakan oleh hatinya? Padahal secara jelas Felix tahu gadis ini tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan malam di daerah sana. Tetapi ia sampai melakukan pembelaan kepada orang-orang yang tinggal di sana. Felix kemudian segera menyadari maksud dan tujuannya membawa gadis ini. Ia tidak boleh terpengaruh oleh ucapan gadis itu, mengingat gadis ini adalah gadis yang memiliki banyak pemikiran dan tentu saja otak yang sangat licik. Bisa jadi semua kalimat yang keluar dari bibirnya merupakan omong kosong untuk menutupi semua kelakuan buruknya. Thea hanya bisa menurut ketika Felix akhirnya membuka pintu apartemen miliknya dan menyuruh gadis itu masuk. "Duduklah, aku akan mengambil minum," kata pria itu. "Apakah aku harus melakukan sesuatu terkait uang yang sudah kuterima, dok?" "Tentu saja, dan harus kau lakukan adalah menemaniku minum." "Hanya menemanimu minum, bukan?" ulang Thea memastikan. "Ya, jangan berisik, aku akan mengambil minum," jawab Felix kemudian melenggang menuju bar mini di apartemennya. Dia itu adalah pria yang sangat aneh. Kenapa harus memintaku menemaninya untuk minum? Padahal di sana tadi ada banyak wanita yang bisa menemaninya. Mungkin saja dia lagi patah hati karena seseorang. Biarkan saja, yang penting aku mendapatkan uang banyak malam ini tanpa harus mencuri dari orang-orang itu. Sementara itu Felix mengambil salah satu botol minuman yang ada di rak bar mini miliknya. Pria itu juga menuang segelas orange juice yang berada dalam lemari pendingin. Tersenyum penuh arti saat tangannya terulur untuk mengambil sesuatu di sebuah laci, kemudian menaburnya ke dalam segelas itu sebelum akhirnya mengaduknya dengan sendok kecil yang ada di sana. "Siapa suruh ayahmu itu terlalu sombong? Maafkan aku jika nantinya hal ini akan menyakitimu, tetapi rasa sakit di hatiku karena penghinaan ayahmu harus dibayar lunas." Dr. Felix Orlando, tidak sebaik itu jika menyangkut harga diri. Felix.